Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Meminta Pembelaan bersama dengan saya, Fandi Paendong. Pernahkah Anda diganggu oleh seseorang yang menginginkan pertolongan dan pembelaan dari diri kita? Pernahkah kita mengalami hal itu? Biasanya orang tersebut akan terus mengganggu hingga kita mau memperhatikan dirinya. Barulah dia akan berhenti memohon pertolongan dan pembelaan dari kita. Alkitab pun mencatat cerita serupa dengan hal tersebut. Kita bisa melihat dan mempelajarinya. Apa yang dikatakan di dalam cerita ini. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Coba lihat di sini. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Selanjutnya, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi dikatakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Cerita seorang janda memohon dibela haknya oleh hakim yang lalim ini adalah sebuah perumpamaan untuk kita tetap tekun di dalam doa. Hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan ini terusik dengan permohonan seorang janda yang ingin dibela, ditolong haknya. Hakim yang lalim itu berkata, "Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Dalam bahasa bebasnya, karena janda ini menyusahkan diriku setiap saat. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia pribadi yang selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan kita. Dia lebih dari hakim yang lalim itu. Dia tahu segala sesuatu yang terbaik dan sempurna buat kita. Apakah yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Datang dan mintalah kepada Tuhan, serta berimanlah apa yang dibutuhkan pasti diberikan oleh Dia. Dalam ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak ada manfaatnya Allah menunda-nunda untuk menolong kita. Allah tahu waktu yang tepat Dia mau memberikan jawaban doa buat kita. Karenanya berdoalah dengan iman yang sungguh.
Tuhan menghargai setiap permohonan kebutuhan kita. Tuhan mengetahui lebih dari diri kita sendiri, mengetahui. Bahkan Dia tahu ujung akhir dari setiap permohonan kita akan setiap kebutuhan kita. Khususnya pada masa COVID-19 ini. Mari saudaraku yang Tuhan kasihi, berdoalah dengan sungguh, berdoalah dengan iman, karena iman adalah bahasa surga. Iman adalah bahasa surga. Iman diperlukan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, dasarnya adalah kita beriman, dasarnya karena kita percaya. Tuhan Yesus menolong kita semuanya hari ini. Bersama dengan Dia, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Amin.